Wa qad ruwiya anna Isa alaihi salatu wassalamu. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, anna, bahwasanya, Isa alaihi salamu alaihi salatu wassalamu, bahwasanya Isa, Nabi Isa maksudnya, alaihi salatu wassalamu, marro itu berjalan, dia berjalan, yauman, pada suatu hari. Jadi Nabi Isa suatu hari berjalan-jalan gitu ya. Birojulin, bertemu dengan seorang lelaki, bertemu dengan seorang lelaki, a'ma, yang buta, abroso, yang berpenyakit lepra. Lepra tahu nggak? Kusta, ya. Iya. Tapi di sini nyebut lepra sama kusta itu beda. Maksudnya beda. Kayak kita sama, beda bahasa, lepra, kusta ya. Kusta. Nah, itu berarti padahal sama kan jenis penyakitnya ya. Ini juga di sini juga penyebutannya ada dua. Di abroso itu berpenyakit lepra. Muqidin, lumpuh. Madrubil janbaini. Madrubil janbaini bil juzami. Madrubi, yang digerogoti, al janbaini, dua sisinya, al janbaini, dua sisinya, bil juzami, sebab kusta. Jadi tadi nyebutnya abroso, lepra ya, sekarang juzami, kusta, sama tapi ya, sama. Kemudian wal faliji, dan stroke. Nabi Isa bertemu dengan seseorang yang buta, yang berpenyakit lepra, yang lumpuh, yang digerogot di dua sisinya dengan penyakit tadi kusta. Ya, wal faliji, dan stroke. Subhanallah. Wa qad tanathara lahmuhu. Wa qad tanathara. Tanathara itu fi'il madi, tafa'ala ya. Jadi kalau ada qad ketemu fi'il madi maknanya sungguh. Tapi kalau qad ketemu fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Berarti ini sungguh. Wa qad tanathara lahmuhu. Lahmu berarti fa'ilnya. Dan sungguh tanathara itu rontok. Apanya yang rontok? Lahmuhu, dagingnya. Jadi sungguh telah rontok dagingnya. Minal juzami, karena penyakit kusta. Kusta itu kan gitu Pak ya. Nabi Isa bertemu dengan orang seperti tadi, sudah buta, lepra, lumpuh, terus dua sisinya digerogoti ya. Dua sisi itu kanan kiri berarti maksudnya. Digerogoti karena kusta. Terus stroke lagi. Gitu. Terus ambrol dagingnya. Gitu. Kalau ketemu yang model gitu, berani nggak gitu ya? Orang kemarin aja ya sama corona berarti beratan mana? Beratan mana kira-kira sama corona? Orang pertama kali di sini ada yang kena itu lewat rumahnya lari kok. Itu lewat rumahnya lari, naudzubillah ya. Berarti corona lebih parah dari ini. Ya, ini ada yang berani mendekat loh. Ini siapa yang mendekat? Fadana. Dana itu maknanya mendekat.
Fadana minhu Isa. Lalu berarti cepat itu. Lalu mendekat minhu darinya. Siapa? Isa. Nabi Isa mendekat. Tidak hanya mendekat, fasami'ahu, lalu dia mendengarkannya. Gitu. Berarti kan deket deh, sambil dengerin apa dia ngomongnya gitu. Yaqulu, dia berkata. Siapa nih? Dia berkatanya siapa? Nabi Isa apa orangnya? Orangnya. Nabi Isa yang dengerin dia berkata. Gitu. Apa yang dikatakan oleh dia? Alhamdulillahilladzi afani. Luar biasa Pak ya. Dia mampu mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Kalau kita ya bisulan satu aja udah. Istighfar terus. Astagfirullah. Astagfirullahnya bukan minta ampun. Nadanya nada mengeluh. Iya, nada mengeluh. Kan istighfar itu macam-macam ya. Ada mengeluh, ada juga marah. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu aja nggak bisa. Itu marah itu. Padahal istighfar itu minta ampun. Tapi gayanya kita itu macam-macam. Ya, ada yang tadi mengeluh. Astagfirullah. Gitu, ngeluh. Aslinya ngeluh dia, kedoknya istighfar. Luar biasa ya. Ini malah bilang alhamdulillah ya. Alladzi afani, yang dia memberi keselamatan kepadaku. Afani, yang dia memberikan keselamatan kepadaku. Mimma, dari apa yang ibtala, dia mengujinya, dia menguji bihi dengannya. Mimma ibtala bihi, dari apa yang dia menguji dengannya. Kathiron min khalqihi, dari kebanyakan orang. Ngerti maksudnya? Biasanya orang dikasih penyakit seperti itu nggak bisa ngucapin alhamdulillah. Jadi dia selamat dari apa namanya? Dari keluhan. Kebanyakan orang dikasih penyakit yang komplit gitu. Dia nggak bisa mengucapkan alhamdulillah. Dia masih merasa diselamatkan gitu. Sehingga apa yang dikatakan Nabi Isa, faqala lahu, maka faqala lahu Isa, tuh ada Isanya ya, itu fa'ilnya berarti. Faqala lahu Isa, maka berkata kepadanya, siapa? Isa. Wa ayyu syai'in sarafahu anka minal bala'i ya hadza, gitu. Wa ayyu syai'in sarafahu anka minal bala'i ya hadza, gitu. Ayyu syai'in biasa diartikan bagaimana. Sorofa, dia Allah memalingkannya anka darimu minal bala'i, dari bala, dari ujian, ya hada, wahai ini, gitu maksudnya. Kok pakainya wahai ini? Apa jawabnya? Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, berarti berkata kepada Isa, sorofa anni, sorofa anni, dia memalingkan anni dariku al-jahla, ketidaktahuan, bihi, terhadapnya. Nyanya siapa tuh kira-kira? Ulangi lagi. Faqala lahu, lalu dia
berkata kepadanya, berarti kepada Isa ya. Sorofa anni, dia memalingkan aku, al jahla, kebodohan, bihi terhadapnya. Nyahnya siapa kira-kira? Allah. Iya. Jadi dia telah memalingkan aku kebodohan terhadap Allah, ketidaktahuan terhadap Allah. Wa khala'a, dan dia membuka alayya kepadaku ma'rifatuhu, pengenalan Allah. Gitu. Kalau dianya udah tahu, dianya apa kira-kira Pak? Faqala lahu, dia berkata kepada Nabi Isa, sorofa, dia memalingkan ani kepadaku al jahla, ketidaktahuan bihi terhadapnya, wa khala'a, dan dia membuka alayya kepadaku ma'rifatuhu, tentang pengenalannya, maksudnya tentang pengetahuan tentang Allah. Jadi dengan sakitnya dia jadi tidak diselamatkan dari kebodohan terhadap Allah, dan dibukakan untuknya, dibukakan kepadaku ma'rifatullah, gitu. Faqala lahu Isa, lalu Isa berkata, sodakta, engkau benar, gitu. Sodakta, engkau benar. Hatta yadaka, hatta yadaka, hatta, engkau julurkan ya, engkau julurkan tanganmu, gitu. Berarti Isanya gini kan, ya benar kan? Engkau julurkan tanganmu, fana walahu yadahu, lalu dia, oh gini, sodakta hataka yadaka, sodakta, engkau benar, hatta yadaka, engkau iya boleh lah gitu ya, seperti itu ya. Engkau julurkan tanganmu, engkau berikan, sebutnya gitu, engkau berikan tanganmu, begitu. Jadi Isa nyelonong gini, engkau berikan tanganmu, gitu maksudnya. Fana walahu yadahu, lalu dia menjulurkannya, gitu. Lalu dia menjulurkannya tangannya, lalu dia menjulurkan kepadanya tangannya, gitu maksudnya Pak. Karena hu-nya maf'ul. Fana walahu itu hu itu maf'ul. Kalau hu yang berikutnya mudhaf ilaih. Jadi fana walahu, lalu dia menjulurkan kepadanya tangannya. Begitu nempel kan gitu jadinya ya. Begitu nempel, fadzabaha, fadzahaba. Tadi saya ngomongnya apa? Kebalik ya. Fadzahaba, lalu lenyap. Lenyap. Apa yang lenyap? Ma, berarti ma-nya fa'il. Ya, ma-nya isi mausul sebagai fa'il. Maka depannya kana bihi, itu silahnya. Kananya, isim kananya huwa. Bihi jar majurnya jadi khobar kana. Jadi kana bihi silah mausul. Jadi kalau diartikan fadzabaha, lalu, berarti cepat Pak. Begitu nempel, lalu lenyap apa-apa yang ada padanya. Karena ada, bihi padanya. Jadi lalu lenyap apa-apa yang ada padanya. Berarti apa yang ada padanya tadi? Nah itu penyakitnya. Ya butanya, ya lumpuhnya, ya kustanya, setruknya, luar biasa Pak. Begitu nempel, kalau di sini ada yang bisa begitu, panen Pak mulut. Panen itu, Masya Allah ya. Orang itu berdatangan, bisa-bisa
Pak RT bikin panitia Pak. Ya, tuh konsumennya, bukan konsumen orang, pasien. Luar biasa. Tempel, lap, hilang. Tempel. Yang nggak punya dompet juga, tempel ada dompet. Masya, itu kayaknya rame itu ya, Masya Allah. Gitu. Tapi begitu hebatnya Nabi Isa, dia hanya punya 12 orang. Iya, cuman punya 12 orang yang mau ikut Nabi Isa. Subhanallah Pak. Kalau ada ustadz yang ngaji 12 orang 11 tahun itu, kayaknya pensi. Ahli profesi ya, dagang we lah. Makanya Isa tergolong mimin kan. Mimin Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Ulul azmi, nabi yang paling sabar. Itu Isa itu belum nikah lagi Pak. Isa itu belum nikah, enakan bapak. Belum nikah, nggak punya rumah. Itu Isa. Sekarang diangkat oleh Allah ya. Nah itu Pak. Jadi si orang tadi langsung sembuh. Lalu apa berikutnya? Wasoro min ahsanin nasi wajhan. Wasoro min ahsanin nasi wajhan. Wasoro, dan dia menjadi min ahsanin nasi, bagian dari sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya manusia. Apanya? Wajhan, mukanya ya. Wajhan itu tamyiz setelah isim tafdil ya, makanya tadi ada pertanyaan wasoro, dan dia menjadi min ahsanin nasi, bagian dari sebaik-baiknya manusia. Apanya? Wajahnya. Kenapa disebut wajahnya Pak? Tidak badannya tuh. Padahal tadi yang sakit badan ya, nggak disebut wajahnya sakit ya. Kenapa sebaik-baik wajah? Kenapa kira-kira Pak? Orang itu pertama kali ngelihat wajahnya. Ingat nggak Bapak dulu dijodohin apa nyari sendiri? Nyari sendiri. Pertama kali yang dilihat tuh wajahnya. Kalau wajahnya cocok, yang lain cocok. Bener nggak? Iya. Kalau wajahnya nggak cocok, yang lain juga nggak tega. Iya kan? Makanya yang dipanggil, yang disebut wajah. Nah itu orang tadi langsung menjadi cakep Pak. Luar biasa ya Nabi Isa ya. Mukjizatnya luar biasa. Bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Ya, bisa menyembuhkan penyakit. Tapi kenapa pengikutnya cuma 12 orang? Luar biasa sabarnya ya. Gitu. Saya ngerasain itu. Kalau saya yang ngaji 12 orang hanya bubar. Nggak sabar ya. Ya Allah, luar biasa Pak. Terus wasohibahu, lalu dia menjadi sahabatnya. Jadi setelah wajahnya sudah bagus, sudah sembuh, dia jadi sahabatnya. Ya'budullaha ta'ala ma'ahu, dia beribadah kepada Allah Ta'ala bersamanya, berarti bersama Isa. Ila an rufi'a Isa, sampai Isa diangkat oleh Allah. Jadi ila an rufi'a Isa, jadi sampai dengan Isa diangkat oleh Allah. Gitu. Beliau setia ya. Gitu. Nah itu Pak. Ya, Isa diangkat oleh Allah, masuk kan ya, dalam pelarian kan ya, dalam pelarian itu 12 orang itu. Nah ini beda Pak, bawahnya itu wakana Abu Sulaiman Daroni, wakana Abu Sulaiman Daroni rahimahullahu ta'ala yaqulu ar-ridha anillahi ta'ala. Saya tebelin itu sengaja.
ar-ridho anillahi ta'ala warahmatu lil khalqi min akhlaqil mursalina. Ar-ridho, apa artinya ridho? Senang, merasa senang, anillahi, dari pemberian Allah. Jadi kalau an itu maknanya pemberian. Jadi anillahi yang dimaksud adalah pemberian Allah. Berarti kita orang yang menerima kan? Sikap orang yang menerima itu ridho. Ya. Ridho dari pemberian Allah Ta'ala apapun. Warahmatu lil khalqi, dan sayang kepada makhluk. Min akhlakil mursalina, bagian dari akhlak-akhlaknya para rasul. Gitu Pak. Jadi kalau kita punya sifat dua, berarti kita mewarisi sifat-sifatnya rasul. Yang pertama ridho, ridho dengan pemberian Allah, apapun pemberian Allah kepada kita ridho, satu. Kemudian yang kedua sayang, ya, sayang kepada sesama. Ya, dua sikap ini adalah min akhlakil mursalin, bagian dari akhlak-akhlaknya akhlak-akhlaknya para rasul. Ya, mudah-mudahan kita ya Pak ya. Saya waktu baca ini merinding Pak Ani ini. Iya. Jadi kalau kita punya sikap ridho, punya sikap sayang kepada sesama makhluk, kita itu bagian, masuk bagian dari akhlaknya para rasul.